Pemirsa, seorang bayi berstatus pasien dalam pengawasan di Buton Tengahan, Sulawesi Tenggara meninggal dunia. Bayi tersebut tidak mendapatkan perawatan karena dokter di rumah sakit tidak memiliki alat pelindung diri. Bayi berusia 3 bulan yang ditetapkan sebagai pasien dalam pengawasan COVID-19 di Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara, meninggal di ruang isolasi Rumah Sakit Umum Daerah Buton Tengah. Bayi malang tersebut masuk rumah sakit dengan kondisi kritis sejak 6 April lalu. Setelah ditetapkan menjadi PDP dan dibawa ke ruang isolasi, bayi tersebut tidak mendapatkan tindakan dari dokter di RSUD Buton Tengah. Hal ini disebabkan tidak adanya alat pelindung diri atau APD yang dimiliki rumah sakit sehingga perawat ataupun dokter tidak berani masuk ke ruang isolasi. Itu kita sudah lakukan sesuai dengan SOP pasien yang masuk di UGD. Terus kemudian sampai muncul diagnosa PDP, tentu akan ada protokol lagi terkait dengan penanganan PDP. Ternyata setelah dilakukan pengecekan APD, ternyata APD-nya belum tersedia. Bayi malang tersebut kini telah dimakamkan di belakang rumah orang tuanya dengan posisi dibungkus kantung jenazah. Terkait pendistribusian APD yang belum merata dan pentingnya APD bagi para tim medis, kita akan berbincang langsung dengan Dr. Erlina Burhan, Satgas Penanganan COVID-19 ID. Selamat malam, Dr. Erlina. Selamat malam. Baik, Dr. Erlina, pemerintah mengatakan sudah ada 790.000 APD yang didistribusikan ke seluruh Indonesia. Namun ternyata masih ada rumah sakit yang tidak mendapatkan APD sehingga tidak bisa menangani pasien yang tengah dalam pengawasan. Sebenarnya saat ini untuk pendistribusian APD ini seperti apa, dokter? Saya tidak tahu persis karena itu kan Kemenkes yang melakukan ya. Tetapi saran saya adalah bahwa APD itu harus didistribusikan terutama ke rumah sakit rujukan yang ditunjuk. Jadi kan rumah sakit rujukan sudah ratusan nih sekarang. Nah inilah yang diutamakan supaya mereka bisa melayani dengan maksimal atau optimal. Dan juga masyarakat juga diberitahu atau juga rumah sakit di suatu tempat diberitahu mana yang rujukan, mana yang bukan, sehingga pasien tahu harus pergi kemana, atau rumah sakit yang kebetulan menerima pasien PDP dan mungkin berat, itu bisa segera dirujuk. Dan mestinya rumah sakit rujukan itu sudah dipersiapkan APD-nya. Baik dokter, jika melihat kemudian kasus yang terjadi di Sulawesi Tenggara, sebenarnya protokol untuk kemudian jika ada pasien PDP, namun dokter atau rumah sakit tidak memiliki APD yang memadai, ini bagaimana prosedurnya? Ini sungguh memprihatinkan ya, memprihatinkan sekali, harusnya tidak boleh terjadi. Ya karena pertama, pasien itu harus segera dilayani. Kedua, tapi juga petugas kesehatan harus dibekali dengan APD yang cukup. Iya dokter, kalau melihat fakta saat ini minim APD, namun kemudian seperti yang terjadi di Sulawesi Tenggara, pasien bahkan bayi berusia 11 bulan. Ini bagaimana? Apakah ada solusi yang bisa ditawarkan atau alternatif penggunaan APD? Nah ini kan merupakan suatu lesson learn ya, jadi pengalaman buat semua orang bahwa distribusi APD yang dikatakan jumlahnya sudah banyak itu harus segera dilakukan. Dan kalau bisa juga pihak rumah sakit yang merupakan rumah sakit rujukan segera berkoordinasi, karena mungkin APD itu ada di dinas kesehatan, belum didistribusikan. Jadi menurut saya ya, dalam situasi yang genting, darurat sekarang ini, janganlah terlalu birokrasi atau administrasi dikedepankan, itu bisa sambil jalan. Ini sambil didistribusikan, sambil dipenuhi aturan-aturan untuk administrasi atau lain-lain. Karena ini sangat mendesak ya, karena kita tidak bisa duga
ini kapan lagi akan ada pasien, apalagi sekarang kan Indonesia sudah community transmission, sudah penularan di komunitas. Ya, jadi kalau pemerintah menunjuk suatu rumah sakit sebagai rumah sakit rujukan untuk COVID, maka harus bertanggung jawab juga menyediakan perlengkapannya termasuk APD. Baik, bagaimana Kalau tidak kemudian? disediakan, kan sekarang kita tahu banyak petugas kesehatan yang juga menjadi korban ya, bahkan ada sebagian yang meninggal. Itu adalah salah satunya karena tidak lengkap APD di rumah sakit. Jadi juga harus ikut aturan lah ya. Artinya kan ID juga sudah mengeluarkan edaran bagaimana sistem pemakaian APD ini. Pertama, seluruh pasien saat ini diberlakukan seolah-olah COVID, artinya bukan di tata laksana sebagai COVID, ini terkait dengan masker contohnya. Semua pasien dan dalam hal ini anak dan termasuk pengunjungnya itu kalau ke rumah sakit harus pakai masker. Itu salah satu upaya pencegahan penularan. Demikian juga petugas kesehatan minimal pakai masker. Kalau memeriksa pakai sarung tangan atau pakai gaun khusus. Dok, artinya apakah jika memang ada kasus seperti ini kembali terjadi, pasien tetap harus dirawat meskipun dengan alat seadanya dengan kondisi minim APD? Iya, ini keadaan jadi kalau ada kasus dan tidak ada APD itu kondisinya darurat. Jadi mungkin ya saya juga susah ya, nggak bisa saling menyalahkan. Jadi dalam situasi seperti ini kita nggak bisa lagi saling menyalahkan, tapi sama-sama kita memperbaiki dan sama-sama juga kita memberi pelayanan gitu. Jadi bahkan kan ada beberapa tempat dokternya pakai jas hujan, tapi itu tadi ada kan kisah dokter pakai jas hujan ternyata kemudian terjangkit. Nah kita juga harus mengerti dokter-dokter ini juga punya keluarga, ya punya anak di rumah. Ya, jadi ini kondisi yang serba salah. Harusnya ini tidak boleh terjadi kalau persiapan cukup baik ya. Jadi saran saya adalah kepada pemerintah, kalau memang sudah menunjuk suatu rumah sakit sebagai rumah sakit rujukan, segeralah dipenuhi hak-haknya agar mereka juga bisa melakukan kewajibannya. Baik, bagaimana dengan rumah sakit non-rujukan, Dok? Jika memang kemudian ada pasien yang datang ke rumah sakit non-rujukan, bagaimana prosedur penanganannya? Nah ini juga sering terjadi ya, pasien kan nggak tahu kalau dia COVID atau bukan, apa dia PDP atau bukan, begitu sakit ke rumah sakit saja kan, masyarakat juga nggak mengerti. Ini yang mana yang kadang-kadang ya nggak tahu mana yang rujukan, mana yang bukan ya. Kalau Jakarta mungkin karena udah sering diinformasikan, tapi saya nggak tahu apakah di daerah juga masyarakat tahu harus pergi kemana. Jadi satu sosialisasi, kedua juga sekarang bukan saja rumah sakit rujukan yang harus menyediakan APD, tapi juga rumah sakit swasta. Karena apa? Karena banyak PDP yang salah masuk gitu ya. Bukan salah masuk, tapi memang karena tidak tahu. Jadi karena situasi begini sekarang, saya kira seluruh rumah sakit harus punya minimal requirement, syarat minimal untuk memeriksa pasien. Minimal punya N95 lah, atau gaun. Dan gaun nggak mesti astronot juga kan. Bisa juga gaun yang biasa dipakai di ruang operasi misalnya. Berapa banyak sih, Dok, APD yang diperlukan di satu rumah sakit rujukan misalnya kalau kita katakan dalam satu hari? Ini ya, saya kan di rumah sakit besar nih, rumah sakit rujukan terbesar nih, Rumah Sakit Persahabatan. Itu sudah dihitung kalau merawat pasien COVID di ruang isolasi, ini karena kan dokter harus visit, perawat harus juga periksa, ada petugas lab, ngambil darah, ada petugas yang ngambil swab, kemudian ada juga petugas lainnya. Itu satu pasien itu membutuhkan 8 sampai 10 set APD. Itu untuk satu pasien? Untuk satu hari, ya. Untuk satu hari, baik. Kalau dirawat, tapi tentu saja, karena kami kan merawat pasien-pasien yang berat nih di ruang isolasi, tapi kalau pasiennya ringan mungkin tidak akan sebanyak itu. Baik. Baik, terima kasih Dr. Erlina Burhan sudah berbincang bersama iNews. Kita harapkan tentunya pemerintah bisa kembali mendistribusikan APD secara lebih merata ke seluruh rumah sakit rujukan utamanya.